Hai Sobat YouTube, berjumpa lagi dengan Bang John Channel. Kali ini kita akan membahas makanan yang sedang viral bahkan sampai dibuatkan lagu. Makanan apa itu? Mari kita simak pembahasannya. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tahu menjadi salah satu panganan yang sangat familiar di Indonesia. Selain rasanya nikmat, tahu juga menjadi salah satu sumber protein nabati yang harganya terbilang cukup murah. Tahu umumnya berwarna putih atau kekuningan, dengan tekstur sangat lembut saat digigit dan berbentuk kotak. Hal itu mengacu pada arti kata tahu itu sendiri. Tahu, dikutip dari berbagai sumber merupakan kata serapan dari bahasa Tionghoa, yakni tauhu atau teuhu. Tahu artinya kacang kedelai, sementara hu artinya lumat atau menjadi bubur. Jadi, tahu adalah kacang kedelai yang dibuat bubur. Maka tidak heran tahu yang bentuknya kotak itu begitu empuk saat digigit. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa tradisi makanan satu ini asalnya dari mana. Sebab, jika jauh ditarik ke belakang, bangsa Tionghoa memang telah melakukan hubungan perdagangan ke Nusantara jauh sebelum datangnya VOC, yaitu pada tahun 1600-an. Untuk sejarah tahu Sumedang sendiri, tidak terlepas dari keberadaan imigran Tiongkok di Jawa Barat. Kisah tahu Sumedang dimulai dari imigran Tiongkok bernama Ong Kino, bersama istrinya yang tinggal di Sumedang pada awal abad 20-an atau pada sekitar 1900-an. Ong Kino bikin tahu awalnya tidak untuk jualan tapi awalnya untuk membahagiakan istrinya, yang rindu akan makanan tradisional khas Tiongkok sana. Lantaran saking sayangnya ia pun akhirnya membuatkannya. Sekilas untuk diketahui, tahu bungkeng merupakan pioner dari berdirinya para perajin tahu di Sumedang yang masih eksis hingga kini. Secara silsilah dapat dirunut bahwa usaha tahu bungkeng dimulai dari Ong Kino, 1900. Kemudian Ong Bungkeng, 1917, Ong Yukim, 1970, dan Suryadi Ukim bersama anaknya, Edric Wang hingga sekarang. Edric memaparkan, Ong Kino yang telah membuat tahu tersebut kemudian membaginya kepada orang-orang di lingkungan sekitar untuk mencicipinya. Dan orang-orang yang dikasih itu bilang bahwa tahu buatan Ong Kino enak, mereka pun menyarankan Ong Kino untuk membuka usaha tahu di Sumedang, paparnya, gerai tahu bungkeng yang berada di Jalan 11 April, No. 53, Kota Kaler. Kecamatan Sumedang Utara menjadi tempat jualan tahu Sumedang pertama. Ong Kino sendiri datang ke Sumedang tidak lain tujuannya untuk berdagang pada sekitar tahun 1900-an. Datang ke Sumedang ini tujuannya memang berdagang, waktu itu selain tahu juga dagang yang lain. Pasalnya, makanan tahu belum begitu populer seperti sekarang atau boleh dibilang belum laku. Karena tahu makanan ciri khas orang Cina, jadi belum begitu laku dan dijualnya pun masih kepada rekan-rekan terdekat ke sesama Cina perantauan. Baru pada sekitar tahun 1917, anaknya Ong Kino, yakni Ong Bungkeng menyusul ke Sumedang untuk melanjutkan usaha ayahnya itu. Olahan tahu dikreasikan sedemikian rupa menjadi serupa cemilan dengan warna kecoklatan, bertekstur renyah di luarnya saat digigit namun empuk dan berisi di dalamnya. Nama Ong Bungkeng sendiri kini dijadikan sebagai nama tokonya yakni Tahu Bungkeng. Ong Kino sendiri memilih kembali lagi ke Tiongkok pada sekitar tahun 1940-an. Sementara Ong Bungkeng sejak tahun 1917 tidak pulang lagi dan melanjutkan usahanya dan meninggal di Sumedang. Ong Bungkeng sendiri melanjutkan usaha ayahnya dari tahun 1917 sampai 1980-an. Dari sana dilanjutkan oleh Ong Yukim, ayah dari Suryadi Ukim pada sekitar tahun 1950-1960. Seiring terkenalnya tahu Sumedang, seiring itu pula mulai bermunculan perajin-perajin tahu lainnya, seperti Babahek, Babah Kincai, Aniu, sekarang berganti jadi toko elektronik di Jalan Mayor Abdurrahman dan Cek Sigong. Kalau yang bekas dari karyawan Ong Bungkeng yang sukses, sekarang terkenal dengan sebutan tahu Saribumi dan tahu Ojo. Asalnya tahu itu untuk dikonsumsi kalangan sendiri untuk keluarga mereka semua, berawal dari para perajin imigran asal Tiongkok. Kini perajin tahu Sumedang sudah banyak tersebar, bahkan banyak dari penduduk lokal pun, yang pandai membuat panganan berbahan dasar kedelai tersebut. Bukan hanya di Sumedang, tapi kini para perajin ada juga yang tersebar di luar Sumedang. Seolah tidak lekang dimakan zaman, tahu Sumedang hingga kini masih tetap eksis, dan masih banyak peminatnya.
Demikian pembahasan tentang sejarah tahu Sumedang yang kini viral dan dinyanyikan oleh banyak orang. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share dan jangan lupa subscribe-nya. Biar Bang John lebih semangat. Terima kasih.